Iya, kalau dari sudut politik ya, performance Pak Prabowo sebagai presiden baru cukup meyakinkan. Komitmennya, pernyataan-pernyataannya untuk memberantas korupsi, menegakkan hukum, dan membangun keadilan di tengah-tengah masyarakat itu bagus. Penampilannya di luar negeri juga membangun confidence kita. Ya, kita bangga lah punya presiden, bisa berdialog dengan terbuka dan spontan, tanpa dibuat-buat gitu, tetapi langsung jawab, langsung menjelaskan. Itu yang mungkin dulu dilakukan oleh Bung Karno ya, di awal-awal spontan dan bisa menjelaskan dengan penuh percaya diri. Itu kita bangga dengan itu. Komitmennya untuk memberantas korupsi, ancaman-ancamannya kepada kabinetnya, kalau kamu mau korupsi, mundur, minggir, agar pemerintahan ini bersihkan, itu pernyataan. Termasuk penghematan segala macam. Penghematan ya, SPJ, surat kunjungan kerja dan sebagainya yang dikurangi, rapat-rapat di biaya rapat, pertemuan di hotel-hotel dikurangi dan sebagainya, itu bagus. Dan menurut saya sampai saat ini para menteri agaknya tidak berkutik untuk melakukan hal-hal di luar itu. agak terkunci dengan itu ya. Sehingga tanpa ragu, tidak berkutik. Baru bagi saya bagus. Tinggal dikembangkan lagi agar ketidakberkutikan itu dibangunkan agar berkutik tapi proporsional. Itu saya kira untuk Pak Prabowo. Terutama performance-nya di luar negeri saya salut lah. Nah, tapi tentu ada hal-hal yang menimbulkan problematik yang harus kita catat juga. Misalnya pemulangan narapidana ke luar negeri. Menurut saya itu bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Pasal 45. Ini pandangan lain dari sikap Pak Mahfud ya, karena kan pemerintah sampai sekarang mengatakan bahwa itu oke-oke saja. Gitu. Apa-apa. Saya tetap menyatakan itu bertentangan, dan pemerintah tidak menjelaskan bagaimana posisi undang-undang itu sekarang yang masih berlaku. Tidak pernah dijelaskan, hanya dikatakan demi kemanusiaan gitu dan sebagainya. Bertentangan juga dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 ya, yang semuanya itu lahir dari konvensi PBB gitu. Itu satu yang menurut saya ya kan menjadi catatan, bagaimana selanjutnya, apakah undang-undang itu masih berlaku apa enggak gitu kan. Ini tidak pernah dijawab oleh pemerintah. Undang-undang pemasyarakatan berarti Pak ya? Undang-undang pemasyarakatan dan undang-undang timbal balik, bantuan timbal balik, yang sebenarnya menjadi dasar dari mutual legal assistance, yang itu tidak membolehkan sebenarnya pemindahan narapidana ke negara lain. Dua-dua undang-undang ini jelas melarang dan sama-sama bersumber dari konvensi PBB, gitu, karena tafsirannya konvensi PBB sudah jelas, dan untuk narapidana sudah digariskan oleh dua undang-undang ini. Jadi berikutnya lagi dong, kalau ada gitu ya dipulangkan aja. Nggak usah ada penjara, nggak usah ada apa kan. Negara manapun yang akan meminta gitu ya? Iya, kalau prinsipnya hubungan baik dengan semua negara. Yang banyak melakukan kejahatan di sini dari Eropa juga banyak loh, yang melompat dari ruang penampungan sementara, itu lalu membunuh orang, terus lari menghilang gitu. Kemudian penjahat narkoba dari Afrika yang paling banyak kan di sini, dan sebagainya banyak gitu. Harus diperlakukan sama dong dengan Bali 9 gitu. Tapi nampaknya begitu. Sekarang itu situasi psikologisnya apa yang dikatakan Pak Prabowo, lalu ya kita carikan aja agar itu bisa dilaksanakan tanpa penjelasan hukumnya. Itu bagi masa depan untuk kasus-kasus yang akan datang itu mungkin akan menimbulkan komplikasi Menurut Pak Mahfud, yang serius. Semestinya justru diingatkan dan dijelaskan ya dari sudut pandang hukum, konsekuensinya apa kalau ya seharusnya ada forum di mana Pak Prabowo minta paparan, Pak Prabowo menyampaikan lalu paparan dari sudut hukum gitu, agar hati-hati gitu ya. Saya tidak ingin membandingkan terlalu jauh, tapi waktu zaman Pak Jokowi dulu saya ikut sidang kabinet, kalau ada masalah begitu serius dibahas, dipanggil
institusi-institusi yang terkait dengan hukum. Sesudah itu saya beberapa kali dipanggil sendiri. Ada bisa rapat kabinet terus dipanggil sendiri, lalu sesudah jelas masalahnya, go, gitu kan. Saking ingin memastikannya. Memastikan, karena ini soal hukum, gitu. Ini yang sekarang nih, kayaknya setiap yang dikatakan oleh Pak Prabowo, lalu dicari-cari alasannya. Ya kan? Seperti misalnya, koruptor. Ini yang terakhir nih. Ya. Soal memberi maaf pada koruptor. Lalu dicari alasannya, itu amnesti, itu ada di Undang-Undang Dasar. Semua ada, Dok. Apa? Undang-Undang Dasar itu kan asas yang sifatnya belum menjelaskan, dan Undang-Undang Dasar itu tidak bisa berlaku langsung dengan sanksi, dengan konsekuensi tanpa diturunkan dulu di dalam undang-undang. Nah, sekarang sudah ada undang-undangnya. Undang-Undang amnesti itu sudah ada, ya, Undang-Undang nomor 11 tahun 54, dan tidak pernah menyangkut koruptor. Ya. Malah kalau aslinya undang-undang koruptor itu karena pertikaian politik sebelum tahun 49, undang-undang amnesti dan abolisi pada waktu itu. Kan waktu tahun 49 terjadi keributan. Ada yang mendukung negara Republik Indonesia Serikat, ada yang mendukung negara kesatuan. Lalu kembali ke negara serikat, terjadi keributan-keributan, ada yang ngelawan, lalu diberi amnesti. Bahwa mereka yang belum diproses pidana dianggap tidak tindak pidananya dihapus dan tidak perlu dibawa pengadilan, yang sudah diproses diabolisi supaya dihentikan. Nah, sesudah itu memang banyak amnesti termasuk ke Baik, ya, siapa tuh yang orang Baik Nuril, kemudian Pak Saiful Mahdi, ya. Saiful Mahdi di Aceh. Di Aceh itu, ya, karena diperlakukan sewenang-wenang oleh atasannya. Nah, kita diskusikan dan itu terbuka, kita bicarakan dengan DPR, nggak pernah penyelesaian diam-diam. Kalau Pak Prabowo kan menyatakan korupsi itu, ini kalimatnya, ya, dan saya kira jelas, selesaikan mari secara diam-diam, asal mau kembalikan. Loh, terus nanti kalau setiap orang menyelesaikan diam-diam, terus gimana? Kepada siapa menyelesaikannya? Berapa jumlahnya yang bisa dipertanggungjawabkan? Dan apakah dia bebas? Sama dengan itu semua. Kalau alasannya misalnya, wah itu kan penjara terlalu penuh. Kan ada ya menteri yang jelaskan itu, nggak usah semua kejahatan itu dipenjarakan. Penjara terlalu penuh demi kemanusiaan. Kenapa koruptor? Koruptor itu harusnya nomor 1 dipenjarakan. Karena itu merugikan hak sosial masyarakat, hak ekonomi, gitu. Dan hukum terutama. Ketidakadilan. Kenapa bukan justru kriminal lain gitu ya? Nah, justru itu ini ya saya katakan. Kenapa tidak kriminal lain aja? Yang diampuni, orang yang diperlakukan sewenang-wenang. Nah, lebih dari itu, ini angka, Mas. At least sampai saya meninggalkan pemerintahan. Koruptor itu tidak ada 0,5%. Kenapa harus dibebaskan? Gini, jumlah penghuni lapas penjara zaman dulu penjara namanya, tapi tahun 54 diubah menjadi pemasyarakatan untuk memanusiakan manusia. Jadi jumlah penghuni penjara itu sebanyak 263.000 orang. 263.000 orang di Indonesia. Korupsinya itu dari 263.000 orang itu hanya 1.300 orang koruptor. Dari total jumlah? Dari total jumlah itu. 1.300 kira-kira. Itu kan tidak ada 0,01% dari seluruh koruptor. Ya ada. 0, berapa. Pokoknya dari 263.000 orang. Itu cuma 1.300-an. 1.200 sekarang koruptor. Yang lain itu tindak pidana lain. Dan yang lebih gila dari itu, penghuni penjara itu 51%. Atau 50% lebih itu adalah narkoba. Justru kalau waktu saya itu berpikir yang koruptor itu justru diberi penjara khusus yang lebih keras gitu. Kok sekarang mau dimaafkan? Mungkin maksudnya Pak karena supaya ada pengembalian aset kekayaan negara kan, orientasinya kan katanya justru untuk uang negara, kekayaan negara, Pak Mahfud, bukan penghukuman. Nah, itu yang salah lagi. Karena orang dibawa ke pengadilan itu kekayaan negaranya tidak hilang. Justru melalui pengadilan. Ya, hari ini kita membaca Harvey Mois, meskipun rakyat tidak puas. Itu kan jatuh hukuman penjara, ya. Lalu kemudian dia membayar denda dan uang sebanyak 260 miliar dirampas. Aset kan?
Ya, 250 miliar plus penjara 6,5 tahun. Iya. Betul. Iya kan? Artinya dua sisinya, penghukumannya ada, asetnya juga ada. Dan terbuka pengadilan yang menentukan jumlahnya. Kalau diam-diam saya bicara dengan Pak Prabowo, Pak, saya korupsi Pak, saya mengembalikan. Berapa korupsimu? 5 miliar Pak. Gimana Pak Prabowo ngeceknya? Kalau itu 5 miliar. Kalau saya korupsinya 20 miliar. Terus ini diumumkan apa tidak? Kalau itu tadi kan pengadilan. Iya kan? Nah itu ya. Angka kalau alasannya ya kemanusiaan, ya lebih kemanusiaan yang pencuri-pencuri ayam itu yang digebuk hanya uang sedikit karena perlu mencari makan, terpaksa mengambil buah milik orang di tengah jalan. Dan itu mungkin jumlahnya banyak ya Pak? Iya, mengambil sepatu untuk dijual lagi gitu kan, yang alasannya sesuatu karena anak sekolah besok, anak saya kalau nggak bayar selalu dibully di kelas, kamu boleh sekolah tapi kamu belum bayar, diingatkan tiap hari sehingga anaknya nggak berani sekolah, juri dia. Nah yang koruptor ini kok mau dimaafkan? Yang begitu kalau mau dimaafkan, mari kita kerjain sama-sama. Mari Pak, seleksi pencuri-pencuri yang karena terpaksa. Kalau koruptor itu ya, kalaupun mau dimaafkan ya yang dimaafkan yang by need. Yang kecil-kecil karena butuh, itu kan ada korupsi kecil-kecil tuh. Bukan yang by greed. Iya, kalau by greed besar-besaran mau mengembalikan asetnya, kembalikan aset itu lewat pengadilan dan itu lebih sah daripada diam-diam gitu. Tapi ini orang lalu mencari pembenar, alasan agar itu benar. Mari dong bernegara ini yang benar aja gitu. Jangan selalu, saya kira Pak Prabowo terbuka loh kalau diajak bicara, Pak ini kurang ini, hukumnya begini, jalan tengahnya misalnya seperti apa gitu. Kalau itu terlanjur karena presiden mengatakan harus dijaga kewibawaannya kan, bahwa ini kita cari jalan keluar karena presiden pasti niatnya baik lah untuk itu. Apalagi kelihatannya waktu itu kan di Kairo di depan mahasiswa. Di depan mahasiswa Pak. Kelihatannya kan ragu dia, kelihatan ragu. Jadi gini agak lama baru ngomong. Menurut saya dia sendiri itu baru alternatif, bukan rencana kebijakan. Tapi lalu di sini mau lalu dijadikan sebagai hal yang harus dilakukan gitu. Itu tidak berubah cara kita bernegara kalau gitu. Jadi sebaiknya harusnya pemerintah itu menunggu dulu apa yang dimaksud oleh Pak Prabowo ya, baru mereka bekerja untuk meneruskan apa yang harus dilakukan. Jangan mencari dalil-dalil yang tidak karuan, karena orang yang mencari dalil yang lebih pintar dari menteri-menteri itu banyak. Banyak, kan banyak di televisi, ada Bibif, ada macam lah, semuanya bicara undang-undang itu salah, undang-undang kamu bilang itu salah. Lalu memaksakan sebagai kebenaran ada di tangan pemerintah. Kan tidak bisa begitu. Gitu. Lebih baik kita dengarkan Pak Prabowo tuh sebenarnya apa yang dimaksud. Gitu. Nah kalau itu yang dimaksud ini undang-undang yang ada, apakah ini yang dicabut dulu diganti dengan apa, lalu akibat bagi yang lain apa? Karena undang-undang sifatnya kan umum kan, atau dikecualikan yang apa gitu. Lalu timbul dugaan macam-macam kan kalau di medsos itu Pak Prabowo bilang begitu itu karena tidak berani bertindak pada menterinya kan gitu kan, dugaan orang. Padahal bukan itu, Pak Prabowo kan sudah keras kepada menterinya gitu. Nah, mari negara ini supaya lebih terbuka, bahwa pemerintah harus lebih tegas, lebih gagah gitu. Itu iya, itu tugas kita bersama. Itu aja kalau saya. Tapi ada juga menteri yang mengatakan, Pak, ini nggak tahu nih apa, seperti Pak Mahfud mengatakan ada pembenaran dari menteri yang mengatakan bahwa itu sudah diatur dalam undang-undang kejaksaan misalnya, Pak. Katanya undang-undang kejaksaan yang baru itu mengatur soal ganti rugi dengan denda dan segala macam. Itu bisa diterima nggak? Untuk tindak pidana tertentu ya, bukan korupsi. Gitu, tidak spesifik korupsi. Tahu kalau korupsi kan sudah ada undang-undangnya sendiri. Di dalam hukum pidana itu Mas, tidak ada perdamaian pada prinsipnya. Beda dengan perdata. Kalau dalam hukum pidana itu misalnya si A membunuh si B, lalu ayahnya si B sudahlah dimaafkan damai. Itu tidak ada di pidana. Atau si A membunuh si B, lalu si A menyuruh si C, kamu aja yang ngaku, gitu. Lalu orang ngaku ke jaksa, saya yang membunuh. Tidak boleh diterima pengakuan itu. Tidak boleh berdamai, tidak boleh diterima kalau dalam hukum pidana. Karena yang dilawan, misalnya pembunuhan, yang dilawan oleh pembunuh itu bukan orang yang dibunuh, tapi negara. Nah itu prinsip hukum di Indonesia begitu. Lalu kemudian, kalau gitu banyak sekali dong yang harus diadili. Iya, makanya muncul istilah restoratif justice.
Tapi ingat, restoratif justice itu tidak berlaku terhadap kejahatan-kejahatan besar. Restoratif justice sepele, misalnya orang bertengkar dalam rumah tangga ya kan, didamaikan. Ada mertua dituduh nyerobot tanah menantunya, itu didamaikan saja. Nyerobot itu kan pidana. Yang begitu ada memang. Kita yang membuat konsepnya dulu. Saya bersama Pak Suharto Monoarfa, Pak Edi Hiari, itu merumuskan tuh restoratif justice atas usulan dari LSM, dan itu kita sisipkan ke Undang-Undang Kejaksaan. Waktu itu pikirannya bukan korupsi, pembunuhan, perampokan, tidak masuk ke restoratif justice itu, tidak masuk dong. Tidak masuk ke perdamaian. Nah, kalau semua orang bahwa Undang-Undang Kejaksaan menyatakan boleh didamaikan, ya akhirnya tidak usah penjara saja, ya kan? Tidak usah ada hukum, udah damai aja. Dan itu sudah hukum hidup di masyarakat kita dulu. Perdamaian itu selalu dikatakan oleh kepala-kepala adat, kepala suku, Pak Lurah. Udah damai aja, tidak usah penjara lagi kalau gitu. Gitu kalau itu alasannya. Jadi mohonlah jangan dikacaukan ini. Masalah hukum kita ini berkembang dari waktu ke waktu, kita benahi dengan begitu susah payah, hanya dirusak. Dengan begitu saja orang tidak mau presentasi, tidak mau mendengarkan dulu, lalu sabdo pandito ratu gitu yang dikatakan tuh harus dianggap benar, itu bukan tujuan kita bernegara.